jin dan malaikat. Jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan orang manapun. Tuhan bukan orang Arab, Tuhan bukan orang Cina, Tuhan bukan orang Amerika, Tuhan bukan orang manapun. Ini pengertian orang kalau belajar tauhid, cara menjelaskannya begitu. Tuhan itu bukan orang manapun, bukan orang Arab, bukan orang Cina, bukan orang Amerika, bukan orang manapun. Tuhan juga bukan malaikat. Kalau di dalam kitabnya Jauharut Tauhid dijelaskan, alat kelaminnya malaikat itu apa? Alat kelaminnya malaikat. Malaikat itu lanang apa wedok? Malaikat itu laki-laki apa perempuan? Ini belajar kita tauhid. Katanya orang bertauhid, ayo belajar tauhid. Malaikat itu laki-laki apa perempuan? Kalau meyakini malaikat itu laki-laki, mengatakan mubah. Ada juga mengatakan makruh. Tapi kalau meyakini malaikat itu perempuan, berjenis kelamin perempuan, maka hukumnya haram. Ini kitab tauhid dijelaskan. Malaikat ku lanang apa wedok ya? Tidak boleh. Malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Tapi dijelaskan kitab tauhid. Ini kitab CSD, ini baca SD. Saya kitab ini, saya baca pertama kali selesai, yang ngajarkan saya langsung Habib Jamal tahun 2006. Terus lahir mau durung gue? 2006. Wes, saya pengen pesan. Saya pertama kali belajar kitab ini. Ya, Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Jadi pemilik alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu bukan manusia, bukan malaikat, dan bukan jin. Nah kalau jin bagaimana? Jin itu seperti manusia. Jin persis kayak manusia. Jadi jin itu dia yo pacaran, jin itu yo duwe kerajaan, jin itu yo duwe pemerintahan, yo ono sing kafir, ono sing muslim, ono sing Hindu, ono sing Konghucu, ono sing matane sipit, ono sing mendelik, macam-macam jin. Jin itu persis kayak manusia, cuman umurnya dia lebih panjang, makanannya tulang belulang, panganannya apa? Balung. Makanya wong doyan balung koyok jin. Mangan kikil lho, entek sak balung-balung ki wong apa jin nih. Nah, kalau jin sama seperti manusia, persis kayak manusia. Plek kayak manusia. Bahkan menikahi jin boleh apa ndak? Boleh. Mbok mateng ya saya. Ini menurut madhab Imam Romli. Dikatakan boleh menikahi jin, boleh. Tapi coba jajal bento kowe. Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh. Ya, itu dikutip dalam kitabnya Muqaddimah Hadramiyah. Nah, itu dijelaskan di situ dalam kitab, dari kitab-kitab salaf kita, ada dalam kitab Yaqutun Nafis kalau saya tidak salah penyebutan kitabnya, Muqaddimah Hadramiyah kalau tidak salah. Itu dijelaskan bagaimana orang yang menikah dengan jin boleh apa tidak, ada hukumnya, ditoto kabeh dalam syariat ini. Jadi walhasil yang saya sampaikan ini, jangan sekali-kali menggunakan majelis taklim, menggunakan ilmu untuk menjatuhkan siapapun, untuk melintir siapapun. Gunakan majelis taklim ini untuk menghibur hati umat Nabi Muhammad. Kalau ada yang salah, nasihati, gak perlu kita keluar-keluar, rangkul. Ini umat Rasulullah, ini orang baik, salah ngomong, bagaimana caranya? Salah. Tapi kalau saya mengatakan Pak Dudung tidak salah, mau vulgarnya begitu, Pak Dudung tidak salah. Ini penjelasan kitabnya. Jadi kalau orang mau melaporkan Pak Dudung, ayo kita debat dulu secara kitab tauhid. Ayo, Tuhan kita memang bukan orang Arab. Nah, Tuhan kita juga bukan orang Cina. Tuhan kita bukan orang. Paham ya? Tuhan kita bukan juga malaikat. Dan malaikat itu bukan laki-laki dan perempuan. Tuhan kita juga bukan jin. Termasuk penjelasan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lam qad itu harfu taukid, telah datang nabi utusan Allah di antara kalian. Min anfusikum, bukan jin. Nabi kudu jin, nabi kudu malaikat. Nabi Muhammad bukan malaikat, Nabi Muhammad bukan jin, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Itu penjelasannya. Tapi Nabi Muhammad berasal dari Arab. Nabi Muhammad orang Arab,
diutus oleh Allah di negara Arab dan beliau berbahasa Arab, Al-Qur'annya juga berbahasa Arab. Nanti kita dibangkitkan oleh Allah di hari akhir masuk ke dalam surga menggunakan bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab itu ada dua, ada fushah, ada amiyah. Nanti di surga oleh ana wong Jawa berubah bahasanya. Aku gak iso basa Arab, nanti gua mlebu surga iso basa Arab dhewe. Bib aku lek mlebu surga, terus piye gak iso ngomong ana bidadari tak deloki tok. Gak iso. Wis dikei pemahaman dhewe mbok Allah taala, ngono lho. Wis gak usah bingung. Ya, yang terpenting sekarang ini kita jaga adab, jaga etika, jaga akhlak, dan bagaimana caranya semua orang ini rukun. Jangan sampai ada pertikaian. Jangan sampai ada perseteruan. Ojo sampai ono wong tukaran. Naudzubillah min dalik. Bagaimana caranya rukun antar ulama, rukun antar habaib, rukun antar kiai, rukun antar tentara, rukun antar polisi. Ojo sampai ono sing tukaran. Anda gunakan ilmu Anda, gunakan majelis Anda, gunakan energi Anda untuk menyatukan umat Nabi Muhammad. Jangan sampai ada perpecahan. Apalagi sesama umat Rasulullah sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Padha wong Islami. Malu kita dilihat orang yang non muslim di luar sana. Malu kita. Delok wong Islam tukaran isin, malu kita. Subhanallah. Makanya saya gunakan apapun kemampuan saya untuk merukunkan. Ojo sampai ada pertikaian. Jangan sampai ada kekurang ajaran. Ojo wis iki wong kurang ajar, ojo balas kurang ajar padha bentone kowe. Iki wong kurang ajar, yo tak kurang ajari, berarti Anda tidak waras. Kalau ada orang kurang ajar dengan orang tua, Anda jangan ikut-ikutan. Wah, iki kurang ajar iki guru, kowe tak kurang ajari, berarti Anda tidak berada di relnya Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, guru kita, guru besar kita, tidak pernah Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib Zain bin Semit, Habib Salim Asy-Syatiri, dan semua para habaib, para kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, semuanya, Mbah Ahmad Dahlan di Muhammadiyahnya, menghindari perpecahan apapun, menghindari perseteruan apapun. Kalau ada perbedaan, kita omongkan yang enak. Kalau ada perbedaan masalah nilai-nilai ibadah, silahkan Anda diskusikan secara tertutup. Kalau memang dikatakan Pak Dudung itu adalah menghina Tuhan kita, bukan Arab, nah, ini jawabannya. Yang harus dilaporkan polisi yang mengatakan orang tua Nabi kafir masuk neraka, itu laporkan. Kenapa Anda diam saja? Orang tua Nabi kafir masuk neraka, kenapa Anda diam saja? Mengkafirkan orang tua Nabi Anda biarkan. Kafir wong tuane Nabi, mlebu neraka, kok Anda diam? Aneh. Kalau orang yang mengatakan orang tua Nabi kafir masuk neraka Anda laporkan juga, saya berbesar hati. Oh, berarti masuk akal. Ini termasuk orang yang menista agama. Itu laporkan itu. Yang mengkafir-kafirkan orang tua Nabi itu, yang mengkafir-kafirkan para habaib, para wali. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dikatakan pembawa bid'ah. Hah? Dikatakan Abuya, dikatakan pembawa bid'ah, sesat, pembawa kesesatan. Kenapa nggak Anda laporkan? Menyesatkan orang loh ini, mengkafir-kafirkan orang loh. Kenapa Anda diam saja? Kok nggak Anda laporkan? Hah? Aneh tidak? Aneh. Nah, Anda harus cerdas jadi orang. Kalau ilmu itu digunakan untuk menenteramkan umat, jadi teduh, Pak, enak, guyu. Dan ciri khas majelisnya aulia Allah, ciri khas majelisnya para habaib, para kiai, kalau Anda duduk bersamanya, Anda jadi tidak punya musuh. Anda punya musuh di luar, Anda masuk majelis ini jadi gak duwe musuh. Alhamdulillah gak duwe musuh aku saiki. Wingi tukaran mbek tanggoku, saiki gak tukaran. Wingi tukaran mbek wong tuaku, saiki gak tukaran. Dulu saya benci dengan orang tua saya, sekarang saya tidak benci. Dulu saya benci dengan tetangga saya, sekarang saya nggak benci. Itu ciri khasnya majelis peninggalan Nabi Muhammad SAW. Anda masuk majelis ini jadi punya musuh apa enggak? Anda jadi membenci orang lain apa tidak? Enggak. Berarti Anda tepat berada di majelisnya Rasulullah SAW. Tapi kalau Anda masuk di majelis, pertama ini gak duwe musuh, mulai belajar. Berarti wong tuaku iki syirik iki. Wong tuane dikafirno, Pak. Wong tuane disirikno.
wong tuaku iki ana mitoni jajan sepasar, ana tahlilan 1 minggu 40 hari. Iki dalile apa iki? Berarti wong tuaku iki syirik bid'ah iki. Wong tuane dilawan, majelis apa iki? Anda masuklah, duduklah di majelis-majelis yang membawa keteduhan. Udah perbedaan, sudah berbeda, hormati perbedaan orang lain. Sebagaimana 4 madhab para a'immah. Mereka berbeda pendapat, tapi mereka saling menghormati. Bukan orang yang beda dengan kita dijadikan musuh. Anda tahu ceritanya Imam Syafi'i ketika beliau sholat di masjid Imam Ahmad. Imam Ahmad itu mengatakan kunut itu tidak wajib. Kunut itu dikatakan bid'ah. Tidak boleh orang baca kunut subuh. Kebetulan Imam Syafi'i masuk ke dalam masjidnya Imam Ahmad, dipaksa untuk ngimami sholat subuh. Maka Imam Syafi'i tidak menggunakan kunut. Murid-muridnya pada bingung semua. Wahai Imam, apakah engkau berubah fatwamu? Apakah ilmumu sudah berubah? Diam Imam Syafi'i, nanti di luar saya jelaskan. Ketika keluar dikatakan ilmuku tidak berubah. Tapi kenapa engkau tidak membaca kunut tadi? Apakah engkau lupa? Tidak, sampai kami semua sujud sahwi. Kami semua sujud sahwi. Kenapa engkau seperti itu? Ta'aduban lil ahlil kubur. Saya menghormati santri-santrinya dan orang yang dimakamkan di situ. Imam Ahmad sudah wafat, tapi masih dihormati fatwanya, sehingga beliau tidak melaksanakan kunut. Inilah hakikatnya ilmu. Etika dulu, adab dulu, akhlak dulu, baru ilmu. Oh, coba wale-wale. Jangan kebalik-balik. Berakhlak dulu, santun dulu, baru menggunakan ilmu. Makanya ilmu diterima. Orang tuh seneng, Pak. Seneng, tapi durung masuk pendeli. Assalamualaikum, meneng tok. Ambil jenggotnya kiwir ngono. Coba lek nek temen nggon petang-petang wedi, Pak, wong. Jangan kayak begitu. Tabasum fi akhika shadaqah. Sing guyu ngono mbek wong guyu. Guyu. Tapi ojo nemen-nemen kira bento sampean. Ketemu siapapun ajak senyum, ahlan wa sahlan, seneng guyu, ojo koyok ngene, senyum. Yang enak, bagaimana caranya orang ini rangkul. Ojo kalau wong salah amu wae. Ojo ngamuan, jangan suka marah-marah. La taghadab. Jangan sampai kita marah, jangan sampai kita marah. Mudah-mudahan hati kita semua walaupun berbeda mazhab, berbeda ajaran, tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesama umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan diangkat semua perseteruan ini, dijadikan satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berjuang di jalan Allah, mudah-mudahan diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang kesulitan ekonomi, mudah-mudahan diberi angkat ekonominya oleh Allah. Siapapun yang mereka punya hajat, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan umat Islam di seluruh dunia diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah, digantikan dengan rahmat, barokah, dan kita semua dapat berkunjung di Mekah, bisa berkunjung di Madinah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala